Wanita adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang ibu yang akan merawat dan menjaga anak-anaknya dengan kasih sayang. Dia juga seorang istri yang selalu melayani suaminya dengan ikhlas dan penuh rasa hormat. Oleh karena itulah, di dalam Islam wanita sangat dimuliakan dan dijaga kehormatannya. Ada banyak sekali kisah wanita-wanita inspiratif dalam Islam. Seperti kisah 4 wanita yang mulia sepanjang masa ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa para wanita ini adalah wanita yang paling utama kedudukannya di surga. Siapa sajakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Tentu saja bukan tanpa alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka wanita-wanita yang memiliki kedudukan yang utama di surga. Bahkan mereka disebut menjadi para pemimpin atau penghulu para bidadari surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah radhiyallahu anhu adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nikahi ketika usia beliau 25 tahun. Sebagai seorang istri, Khadijah selalu berada di sisi Rasulullah dalam kondisi apapun. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama dan mengalami masa-masa sulit ketika berdakwah, Khadijah selalu setia bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah berjuang dengan harta yang dimilikinya untuk membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Dirinya juga menjadi salah satu wanita as-sabiqunal awwalun. Inilah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istrinya yang mulia ini. Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku. Atas apa yang telah Khadijah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril bahkan sempat mendatangi Rasulullah dan menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darinya untuk Khadijah. Ya Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan datang membawa bejana berisi lauk, makanan, atau minuman. Kalau ia sudah datang, sampaikan salam dari Allah dan dariku untuknya. Berikan kabar gembira bahwa rumahnya kelak adalah surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah adalah anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai. Sebagai anak, Fatimah Az-Zahra sangat patuh dan taat pada ayahnya. Ia juga merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Rasulullah. Fatimah dikenal sebagai wanita muslim yang begitu sabar, penuh keimanan, cerdas, dan taat pada suami. Fatimah juga merupakan seorang wanita yang begitu mulia dan mampu menjaga cintanya dengan baik untuk suaminya saja. Ketiga, Maryam binti Imran. Namanya yang begitu mulia diabadikan sebagai nama sebuah surat di dalam Al-Quran. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah sosok wanita mulia yang menjaga harga diri dan martabatnya serta selalu beribadah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengandung Nabi Isa, Maryam mendapatkan banyak sekali cobaan dan fitnah. Sebab ketika ia hamil, dia adalah seorang gadis yang belum bersuami, sehingga banyak yang menuduhnya sebagai pezina. Namun, Maryam tetap bersabar dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Nabi Isa alaihissalam lahir. Maryam mendidik Nabi Isa dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Maryam selalu mengajarkan kebaikan pada Nabi Isa dan mengajaknya untuk selalu berdakwah di jalan Allah. Karena kemuliaan dan kesucian Maryam, Allah pun mencatatkan namanya di salah satu wanita yang dijamin akan menghuni surga jika waktu itu telah tiba. Keempat, Asyah binti Muzahim.
Asiyah binti Muzahim adalah istri dari raja yang sangat sombong dan angkuh, yaitu Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Meski sang suami adalah orang yang mengaku dirinya Tuhan, namun Asiyah tetap pada pendiriannya untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Karena ketaatannya kepada Allah itulah yang membuat Asiyah sebagai salah satu wanita yang telah Allah jamin surga untuknya.